sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen kami, Ibu Adelia Alfia dan Eskom Mkom, dan juga teman-teman semua yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Maman Yakin sebagai moderator dari kelompok 7 yang akan membahas presentasi materi pertemuan kuliah ke-11, yaitu mengenai etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, saudari Amanda, kedua saudara Maman, dan yang ketiga saudari Fitri. Salah satu penerapan teknologi informasi dan komunikasi adalah kemudahan akses internet. Teknologi internet telah berkembang pesat menjadi museum virtual, perpustakaan virtual, dan supermarket informasi virtual terbesar di dunia. Internet seperti kamus lengkap untuk berbagai bidang kebutuhan dan harapan, mudah dijelajahi, interaktif, dan menyediakan layanan cepat. Saat ini, internet digunakan di seluruh dunia sebagai basis perkembangan dunia informasi, dunia bisnis. Industri abad ke-21 harus semakin menyadari bahwa keunggulan komparatifnya terletak pada upah tenaga kerja yang rendah, bahan baku yang murah, manipulasi timbangan dan timbang, serta kualitas produk yang buruk karena mengejar kualitas. Disinilah keunggulan komparatif terletak pada kualitas sumber daya manusianya mengikuti konsep pendekatan korelasional. Berlaku hal-hal berikut. Artinya, semakin tinggi rata-rata dan semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan penduduknya, maka semakin tinggi pula pendapatan per kapita penduduk negara tersebut. Perilaku dan akhlak, tata cara atau adat istiadat, tata krama mengenai kesusilaan, tentang baik dan buruk mengenai hak dan kewajiban, benar dan salah mengenai hak dan kewajiban yang dilarangnya, diterima oleh suatu golongan atau masyarakat kacang-kacangan. Dalam konteks yang lebih luas, TIK mencakup semua aspek yang berkaitan dengan mesin atau komputer dan telekomunikasi, dan teknologi yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, mengirimkan, dan menampilkan informasi dalam beberapa bentuk. Mengolah ide dan informasi dalam segala bentuk, komputer berperan penting dalam perolehan, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi informasi berbasis mikroelektronik, informasi audio, komunikasi suara, gambar, teks, dan angka. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam etika teknologi. Ada 3. 1. Tujuan teknologi informasi memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat manusia lebih berkarya jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitas. Yang kedua, prinsip high tech, high touch. Jangan memiliki ketergantungan kepada teknologi tercanggih, tetapi lebih penting adalah meningkatkan kemampuan aspek high touch, yaitu manusia. Yang ketiga, sesuaikan teknologi informasi kepada manusia, yaitu seharusnya teknologi informasi dapat mendukung segala aktivitas manusia, bukan sebaliknya, manusia yang harus menyesuaikan kepada teknologi informasi. Jenis-jenis pelanggaran dalam etika penggunaan TIK. 1. Hacker dan cracker. Hacker adalah seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi terhadap kode komputer pengamanan, tetapi tidak melakukan tindakan kerusakan apapun. Sedangkan cracker sendiri memiliki ketertarikan untuk melakukan berbagai macam kerusakan. Yang kedua, ada denial of service attack. Serangan denial of service merupakan serangan yang dilakukan dengan mengirim paket secara terus-menerus ke jaringan komputer agar sumber daya jaringan tidak bisa diakses oleh pengguna. Yang ketiga, pelanggaran pirasi. Pelanggaran pirasi adalah pembajakan perangkat lunak atau software seperti dengan cara memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk. 4. Fraud merupakan jenis kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan menggerakkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan dilakukan dengan manipulasi informasi keuangan. Contoh adanya situs lelang fiktur yang dilibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. 5. Mobile gambling perjudian online. Perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi perjudian sudah marak di dunia tabar yang berskala global. Perjudian seluler mengacu pada permainan
peluang atau keterampilan untuk mendapatkan uang dengan menggunakan perangkat jarak jauh seperti komputer, tabel, ponsel cerdas, atau ponsel dengan koneksi internet nirkabel. Judi online dapat berdampak buruk pada kesehatan mental seseorang. Kehilangan uang dan perasaan bersalah setelah kekalahan dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Permainan yang kecanduan juga dapat mengalami gejala depresi seperti perasaan sedih yang menalam dan kehilangan minat pada aktivitas lainnya di luar perjudian. 6. Pornografi. Pornografi merupakan jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seks lainnya dengan tujuan merusak moral. Dampak negatif dari kecanduan pornografi ini adalah kerusakan otak berat, terjerat seks bebas, menjadi pelupa, dan penurunan kinerja. Untuk menghentikan kecanduan dibutuhkan kejujuran dan juga kesadaran untuk berhenti. Cara memanfaatkan teknologi dengan bijak. Yang pertama, berhati-hatilah dalam membuka email yang bersifat tautan, webs, atau lampiran file yang biasa saja mengandung software aplikasi kejahatan. Selanjutnya, hindari mengunduh dan menginstal aplikasi software yang tidak resmi ke ponsel atau komputer. Selanjutnya, ubah password Anda secara rutin dan buat password Anda kuat menggunakan kombinasi huruf, nomor, dan simbol secara acak. Jangan gunakan tanggal lahir Anda, alamat, atau hal-hal yang identik dengan Anda. Selanjutnya, jangan melakukan pembayaran atau memberikan informasi pribadi rahasia via percakapan telepon yang tidak Anda mulai. Langkah selanjutnya, hindari menggunakan Wi-Fi di tempat umum ketika berinteraksi, terutama jika proses aktivitasnya mengharuskan Anda memperhatikan identitas pribadi Anda. Langkah selanjutnya, jangan mengirimkan informasi rahasia atau pribadi melalui email, karena email Anda mudah diretas dan cenderung tidak aman. Internet merupakan sebuah jaringan komunikasi dan informasi global. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan hanya bermodal kemampuan dan kemauan menggunakan internet. Tetapi, tidak seluruh isi di internet dapat bermanfaat jika kita tidak pandai dalam menggunakan internet. Karena sifat yang cenderung bebas tanpa kontrol pihak manapun, maka ada saja materi atau isi penggunaan internet yang bersifat negatif di internet ataupun yang terkirim melalui internet. Sebutlah semisal pornografi, perjudian, sadisme, dan realisme. Belum lagi dengan yang aneka macam program kejahatan virus, worm, trojan, serangan email, sampah, spam, penipuan, dan pelanggaran privasi hingga pelecehan seksual. Terima kasih. Kesimpulan dari materi presentasi kami kali ini adalah bahwa TIK memberikan kemungkinan baru, efisiensi, dan juga konektivitas yang meningkat, tetapi juga membawa tantangan mengenai keamanan dan privasi yang perlu dikelola dengan bijak. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk masa depan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bercanda.